Bismillahirrahmanirrahim. Saya melihat bahwa radikal ini ada radikaliyah maknawiyah, ada radikaliyah istilahiyah. Ada radikal dalam pemaknaan secara bahasa, ada radikal dalam pemaknaan secara terminologis. Secara bahasa radikal itu saya melihat semua kamus itu sama. Kamus Arab, Inggris, bahasa Indonesia. Kalau Arabnya radikal itu adalah jizri. Jizri itu kan akar, bersifat akar. Asasi bersifat mendasar. Asli kemudian jauhari, substansial. Itu makna-makna daripada radikal. Radikal secara bahasa saya melihat ada kalanya individual, ada kalanya komunal. Kalau yang dimaksud radikal itu adalah individual, barangkali tidak ada persoalan, ya kan. Islam kafah itu sesungguhnya kan radikal, ya kan. Udkhulu fis silmi kafah, berislam secara totalitas kan radikal. Tapi radikalisme yang sifatnya personal tidak apa-apa, memaksakan diri untuk melakukan yang terbaik, kan. Melakukan yang terbaik. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan benar-benar takwa. Itu kan radikal juga, tapi radikal yang sifatnya personal dan individual. Tapi orang yang Islamnya kafah seperti ini tidak boleh memaksa orang lain sama dengan dirinya, kan. Itu yang jadi persoalan, kan. Ingin memaksakan orang sama dengan diri. Itu makna radikal secara bahasa. Tapi secara istilah seperti disampaikan Pak Polisi itu, yakni paham aliran yang menginginkan terjadinya perubahan sosial politik secara total, secara drastis dan seterusnya. Itu dalam kamus Arab juga seperti itu. Radikalisme itu adalah mazhabul muslihin al-mutatarrifin, aliran daripada kaum reformis yang ekstremis, ya kan? Ekstremis. Atau muslihun mutatarrifun min rijalis siyasah yutalibuna bil islahatil jizriyah, katanya. Adalah para reformis yang menuntut perubahan dan reformasi secara seakar-akarnya. Itu kan sama itu. Yang kita kehendaki, yang kita bahas ini radikalisme dalam pemaknaan istilah, kan, bukan dalam secara bahasa, kan. Para hadirin sekalian, memang kebersamaan kita harus, ya. Memang negara ini berdiri karena kebersamaan. Meskipun kebersamaan itu didahului oleh perbedaan, sehingga yang terjadi adalah al-ijma' ba'dal ikhtilaf, ya. Pada awal kemerdekaan, para pendiri negara ini kan berbeda pendapat tentang akan berdasarkan apa negara ini. Ada yang menginginkan negara ini berdasarkan sekulerisme, ada yang menginginkan berdasarkan Islam. Itu kan ikhtilaf. Akhirnya terjadi ijma, mereka seluruhnya sepakat menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Baik, kan? Masing-masing sesungguhnya tidak ideal, kan? Karena yang ideal itu katanya Gus Dur dalam suatu riwayat itu gombal. Negara Pancasila bagi yang menginginkan negara ini jadi negara sekuler tentunya tak ideal. Bagi kaum muslimin yang menuntut negara ini menjadi negara Islam sudah barang tentu tidak ideal. Akan tetapi negara Pancasila dari satu sisi adalah sangat ideal, karena Pancasila menjadi perekat di antara bangsa-bangsa yang berbeda. Itu saya akan menyampaikan dan mengulang kembali jargon saya, yaitu al-islamu bainal hamasati wassamaha, bahwa Islam antara semangat yang menyala dan toleransi yang nyata, ya. Kita mengajak kepada kita semua agar supaya berislam dengan semangat, dan mengajak orang lain agar berislam dengan semangat dengan cara yang bijak dan hormat. Mari kita belajar Islam secara komprehensif, karena kesalahpahaman terhadap ajaran Islam banyak datang disebabkan karena pemahaman yang tidak komprehensif. Kita tahu bahwa teks-teks agama, ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis tidak bisa berdiri sendiri, akan tetapi satu sama lain terkait.
Kita untuk memahami satu ayat atau untuk memahami satu hadis tidak cukup hanya melihat hadis ini atau ayat ini, akan tetapi harus dikaitkan dengan yang lain-lain. Ayat dikaitkan dengan ayat, hadis dikaitkan dengan hadis, ayat dikaitkan dengan hadis, hadis dikaitkan dengan ayat. Kalau tidak demikian akan lahir kesalahpahaman tentang Islam itu sendiri. Mungkin ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.